Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kaftuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah itu kan itu Nabi Musa juga request kepada Gusti Allah ya. Akhirnya ya diutus Nabi Harun. Nabi Harun itu punya keistimewaan di dalam menyampaikan ajakan secara fasih. Nabi Musa pelat kan itu. Makanya doa itu sohri sodri wa yasirli amri. Doa Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Monggo para bapak, para ibu, kita teruskan malih nggih. Jadi kemarin kita sudah diperkenalkan ayat tentang wasiat ya kepada keluarga dekat, kepada kedua orang tua. Kalau kita mempunyai harta detik-detik menjelang meninggal dunia. Sekalipun memang ini juga dijelaskan kan ya, dijelaskan bahwa dalam ayat ini karena kebetulan nanti di belakang dalam surat An-Nisa dijelaskan juga waris, makanya ada hadis di sini kan, wahada mansuhun bi ayatil mirasi ya. Wahada utawi iki ayat ya, ayat yang kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu intaroka khairon ada nil wasiatu intaroka khairon ada nilnya, nil wasiatu kan itu kalau dibaca dalam kondisi ada nun ininya, ada nun penyambung ya, karena kata ini mempunyai posisi ada syartiyah, nah jumlah yang ada syartiyahnya kan. Itu ilmu cara membaca Al-Quran yang nil wasiatu lil walidaini wal aqrabina. Nah, ada hadis memang la wasiata li warisin rawahu Tirmidzi. Nah, hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi la wasya ora ono iku maujud wasiat li warisin kedua ahli waris, karena supaya tidak double akunting. Nah, bahasa Maduranya karena ada istilah double akunting. Nggih, Bapak-bapak ngertos nggih, ada double akunting supaya tidak ada double pemberian antara ahli waris dengan wasiat. Karena miras ini ada furudul muqaddarahnya, ada bagian-bagian tertentu, ada setengah, seperempat, 2/3, 1/6, 1/8. Nah, makanya ilmu waris itu ilmu matematik. Karena nanti harus ada penyamaan penyebut. Kalau ada 1/3, 1/4, 1/8 itu kan mesti dibikin ini dulu, ada dibikin ke dalam pura-pura. Jadi ada ya dulu
Cik Nom ini Ciiling Bu cara pakai karena sudah tua kaya ngene kan. Tapi sekarang sudah ada ininya, sudah ada apa? Ada yang membuat program bagaimana cara mewar kalau punya anak laki-laki 2, punya perempuan 6, yang ada ini suami, ada orang tuanya, ada ahun li syakik, ada ukhtun li ab, ada ahun li aban sekarang. Itu ada itunya itu, ada sama dengan zakat. Zakat juga sudah ada programnya sekarang. Jadi masukkan klik pendapatan kita berapa, nanti akan keluar hitungannya. Nah, jadi program komputerisasi kehidupan ini sekarang sudah masuk juga kepada program-program yang berhubungan dengan pembagian masalah hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, tetapi dalam bukan undang-undang ya, dalam sistem hukum penetapan bagian waris di negara kita, nah ayat ini tetap diakomodir dalam kompilasi hukum Islam. Jadi kita kan punya pengadilan agama ya. Pengadilan agama itu pengadilan yang khusus untuk ngurusi masalah muamalah dan masalah munakahat dalam sistem hukum Islam yang berlaku di negara kita. Jadi pengadilan agama itu pengadilan yang khusus menangani masalah umat Islam yang berhubungan dengan munakahat dan muamalah. Jadi ada kompetensi absolutnya itu supaya kita kenal juga. Jadi Indonesia itu mempunyai 4 lembaga peradilan Bu. Ada peradilan umum, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan agama, dan ada peradilan militer. Nah, untuk urusan-urusan waris, kalau jenengan kesulitan, sebab kalau ibu-ibu ini punya bapak sambung, punya suami sambung, dari ibu punya anak, dari ayahnya yang baru suami juga punya anak. Nah, jadi muncullah adalah saudara. Nanti kalau ketika ibu dengan suami baru juga nanti punya anak lagi, berarti ada punya 2 model saudara kan. Ada saudara yang kalau dari suami baru tuh anaknya lebih 1, makanya ada akhun syakik, ada akhun lium, ada akhun liab. Nah itu nanti. Itu model itunya beda, model cara bagi warisnya beda. Makanya kalau mau nikah lagi, sewu ini bukan berarti saya ngojok-ngojoki ibu atau bapak yang sekarang masih single. Kalau nikah lagi tolong selesaikan dulu ya urusan waris dengan dari istri suami pertama atau dari suami pertama, sehingga ketika mau masuk dengan memulai rumah tangga baru dengan suami baru itu supaya tidak membingungkan. Nah, kaitannya dengan masalah mirosnya ini, bagi warisnya itu. Ada kadang-kadang sembrono ya, akhirnya begitu juga kalau ibu ngupon, mempunyai anak kupon. Dalam Islam itu tidak ada namanya tabani, adopsi ya. Jadi hukum kupon itu, hukum anak angkat itu dalam Islam tidak ada disetatuskan sebagai anak kandung. Karena opena kejenengan itu luar biasa, kadang-kadang ngalah-ngalahi anak kandung, maka biasanya itu ada semacam jenenge kecintaan anak dengan harta itu sama. Harta akan diberikan kepada anak yang selalu memberi perhatian kepada orang tuanya yang lebih, ya kan biasanya. Makanya di sini harus adil betul, hakonnya itu harus betul-betul, bil ma'rufnya itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi ya ini kaitannya dengan masalah-masalah ya, nyisiri, ngelelesi hal-hal yang nanti insya Allah lebih gamblang lagi kalau kita sudah masuk ayat alat waris. Tetapi di awal ini, nah wasiat yang lebih penting itu bukan hanya urusan harta, tetapi urusan ilmu wal adab. Sehingga Rasulullah ini membuat pernyataan, laisal yatim mamata waliduhu
walakinal yatim yatimul ilmi wal adab. Yang disebut dengan anak yatim hakikatnya bukan anak yatim yang ditinggal meninggal dunia kedua orang tuanya, tetapi yang disebut anak yatim itu adalah orang yang tidak mempunyai ilmu dan punya akhlak. Nah, makanya dalam Islam ini masalah ilmu dan akhlak itu menjadi perhatian utama pertama kali yang harus dididik kepada anak. Makanya kita ini sebagai orang tua ya punya 3 kewajiban kepada anak. Pertama, ayuhsina ismahu. Kata Rasulullah kan, berilah nama anakmu itu nama yang baik. Ojo sampai namanya itu nama yang salah. Bahasa Arab tetapi dinamai umpamanya Abdul Parji, wah itu boleh. Bahasa Arab, bahasa Arab mesti bagus, belum tentu pilihan katanya apa. Makanya Rasulullah tasamu bismi wala taktanu bikunyati. Boleh kamu memberi nama anakmu itu dengan nama-nama yang dimiliki oleh saya. Contohnya Yasin, Muhammad, Ahmad, itu boleh. Karena ada hadisnya wala tatanu bikunyati, tetapi tidak boleh memberi gelar dengan memberi nama dengan gelarku, contohnya Rasulullah namanya. Ya, kalau Mustafa boleh, karena Mustafa itu juga salah satu nama dari Rasul ya. Khalil juga boleh, Pak Khalil ya, karena Khalil juga salah satu nama dari Rasul ya. Itu. Tetapi kalau Rasulullah itu nggak boleh. Abdullah boleh karena nama Agus Allah. Nah, ya Muhammad sebetulnya kata Rasul itu nggak boleh nggak boleh dijadikan nama. Karena bagian dari kunyah itu gelar. Tetapi ada yang memberi nama Muhammad Rasul itu ada. Ya ada. Ya karena nggak ngerti hadis itu mungkin ya. Karena ngertinya tasama ayusina ismahu. Kok ini jenenge api? Kemudian ayu alima tak dibahu, setelah diberi nama yang baik dididik Bu, akhlaknya itu dididik. Akhlak dan takdib itu isinya akhlak dan ilmu, adab itu, kesantunan. Nah, itu tugasnya orang tua itu. Yang ketiga ayuzawiza ida balagha. Nah, kalau sudah dewasa, sudah waktunya nikah, tugas orang tua itu menikahkan anak, menjodohkan, menikahkan. Makanya dulu itu kenapa jodoh itu tidak boleh golek dewe, tidak boleh golek dewe karena tugasnya orang tua. Makanya dulu itu punya hak, namanya punya hak ijbar. Dalam mazhab Syafi'i itu hak paksa orang tua untuk menikahkan anak-anaknya, namanya hak ijbar. Nah, jadi alhamdulillah kita ini oleh para ulama dulu sebetulnya diberi rambu-rambu yang cukup ideal. Nah, mengapa orang tua mempunyai daya paksa untuk anak gadisnya? Ya karena yang punya pengalaman rumah tangga itu orang tua. Pilihan anaknya kadang-kadang jegle ya. Gara-gara pacaran, tahu-tahu katanya masa cintanya habis, masa pacaran, masuk pernikahan sudah hilang cintanya, tinggal tukarannya, kan repot. Apalagi sekarang dengan medsos, ya kadang-kadang golek bojo hanya kenalan lewat medsos. Itu harus, padahal kita harus bisa melacak, ya itu melacak bibit bobot bebetnya itu. Tungkahul mar'atuli arba'in kan, lijamaliha, limaliha, lihasabiha, kemudian lidiniha pabdar bidatidin taribat ya kan itu aturannya ngoten Pak. Orang tua itu harus ngerti hadis-hadis itu Pak, supaya panjenengan untuk menjodohkan anaknya itu tidak keliru. Jadi kalau perjodohannya keliru, orang tua juga ikut investasi keliru, karena sebetulnya menjodohkan itu adalah tugas dari orang tua. Makanya di kita ini ada istilah pelacakan calon besan, ya kan? Ada semacam lamaran, ada jawaban lamaran. Itu sudah bagus. Mentradisikan dari konsep ideal pernikahan cara Islam masuk ke dalam upaya membangun sistem tradisi di Jawa contohnya.
itu bagus itu. Sehingga calon mantu dikenal dulu dengan calon besan. Nah, sehingga tidak ada sebab yang nikah itu dalam Islam bukan hanya anak, termasuk perbesanannya sendiri. Ngoten serius nggih. Pamam badalahu. Nah itu kita teruskan lagi sekarang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, pamam badalahu badama sami'ahu fa inama ismuhu alal ladina yubaddiluna. Nah, kalau hukum ini sudah diberikan gambaran seperti ini, paman mongko wong badala kang ganteni sapa si iman. Nah, ganteni hu al ing apa namanya wasiat ya apa si iman itu al iso kepada itunya cara pembagian anaknya. Oleh karena itu kemarin sebagaimana saya sampaikan, kalau bapak dan ibu mau menghibahkan hartanya kepada anaknya sebelum meninggal dunia, ini ayat ini yang menguatkan kenapa kita harus dinotarialkan supaya ada syahid wawasi. Jadi ada saksi yang bisa dipertanggungjawabkan supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kongkiren kan itu. Badama sami'ahu, setelah kita itu ngerti ya ini ya, setelah kita ini memahami ayat ini, monggo kita ini praktekkan secara adil. Nah ayat ini sebetulnya memberikan prediksi ke kita bahwa urusan harta yang akan didistribusikan kepada anak, baik ketika kita masih hidup atau nanti setelah meninggal dunia dalam bentuk wasiat atau waris, ini bisa menimbulkan konflik sedikit atau banyak. Fa inama ismuhu alal ladina yubaddiluna. Maka dosa dan apa istilahnya itu dan akibat ketidakadilan kita, keakibat ketidarotoan kita di dalam memberi hibah kepada anak kalau kita masih hidup, ini bisa bermasalah di kemudian. Nah, makanya pentingnya saksi di sini. Pentingnya minimal 2 orang. Kalau saksi itu minimal 2 orang. Yang berat itu kan kesaksian berzina, minimal 4 orang. Nah, sekarang saksi untuk masalah ini diperdebatkan. Apakah saksi ini harus orang laki-laki apa boleh perempuan? Nah, golongan Hanafiyah membolehkan ibu-ibu juga jadi saksi, tetapi ngapunten itu bukan ini mendiskreditkan, tapi nominasinya satu laki-laki untuk orang perempuan 2 orang. Nominasinya itu imbangan kesaksiannya itu. Kalau saksinya perempuan semua berarti harus 4 orang. Kalau saksinya laki-laki cukup 2 orang. Kalau laki-laki dan perempuan berarti laki-laki 1, perempuan 2 orang. Harus ada saksinya. Nah, supaya kita ini tidak termasuk fa inama ismuhu alal ladina yubaddilu nahu ya. Itu. Karena bagaimanapun sekecil apapun jenenge dumduman itu ya kadang-kadang ya sombong sudah adil sudah roto saja masih ada aja yang ngentit ngentit kadang-kadang. Dan ini tidak berlaku, dan ini berlaku pada siapa saja Bu, masalah kongkiren, urusan dumduman itu. Bapak bergelar, tidak bergelar, bapak punya akeh, punya banyak. Di mana-mana dengan saudara itu yang membuat cengkre, itu kadang-kadang urusan harta. Makanya berat jadi orang tua itu Bu, kalau ingin betul-betul bagaimana apalagi kalau punya anak dari beberapa ibu, waduh ruwet lagi. Makanya ibu itu cukup 1 aja di sini kadang-kadang. Problematik selama saya tahu. Ngapunten Bu nggih. Dan secara jujur memang kita harus sampaikan juga. Nah, kenapa Islam itu ada kata-kata fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan, itu karena memang punya implikasi.
Dan kalau tidak diperlakukan secara adil itu bisa berbahaya juga sebetulnya. Karena ada kemungkinan kita merampok haknya orang. Contoh dalam Islam itu tidak ada perbedaan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat. Nah, sehingga kalau kita meninggalkan warisan bapak-bapak, kemudian istri kita 2, maka yang 1/4 itu kalau kebetulan tidak punya anak, istri kan 1/4. Maka 1/4 dibagi 2 Pak, secara adil di antara istri-istri kita. Kalau 3 ya dibagi 3, kalau 4 ya dibagi 4. Itu nggak boleh hanya untuk istri dimonopoli oleh istri pertama. Makanya kita ini kenapa hukum perkawinan di kita itu lebih cenderung monogami, ya supaya tidak merepotkan. Kemudian kita umpamanya punya pensiunan janda. Kalau jandanya 4 ya harus dibagi 4 pensiunannya itu. Pensiunan suami kan punya janda. Asalkan sama-sama ya. Sekarang negara ini membuat verifikasi. Ada surat nikahnya enggak? Nah, kan itu. Kalau sama-sama tidak ada dan ada. Kalau sudah menjadi istri yang sah dari seseorang, maka berapapun istri yang ditinggalkan oleh suami, maka kalau suami punya warisan pensiunan, maka harus dibagi kepada istri-istrinya, pensiunan janda. Kan kalau PNS itu namanya ada karis dan karsu ya. Apa karis itu Pak? Kartu istri. Kartu suami. Saya punya karis. Kemana-mana supaya kayak saya dianggap, yo saya punya istri dulu karisnya. Nikah siri, nikah normal, kalau sudah dari istri yang sah dengan rukun syarat rukunnya sah, diakui jadi sah juga. Yaitu pengadilan dunia Pak. Makanya jangan siri-siri Pak. Nah, terang-terangan ya, memang pernah terjadi kasus mantan seorang menteri kan digugat oleh anaknya dan oleh mantan istrinya. Pengadilan tidak memenangkan gugatan itu ya, memang karena kita menganut asas formal ya. Makanya hati-hati ibu-ibu ya, kalau mau dilamar, punya anak dilamar oleh bapak-bapak yang sudah ini ya perlu dicek juga, dijadikan istri beneran apa hanya istri simpanan. Wah ini ada cem-ceman barang ya, kenapa nanti punya implikasi. Jadi nikah itu jangan dianggap hanya menghalalkan hubungan biologis ya. Selama ini kan orang menganggap nikah itu hanya sebagai penyaluran hubungan biologis, padahal nikah itu punya implikasi kepada ikatan dalam hukum ya, baik hukum agama maupun hukum yang sudah diadopsi menjadi hukum negara. Contoh perkawinan di Indonesia. Perkawinan di Indonesia itu merupakan aplikasi dari hukum nikah dalam Islam ya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, itu memang orang Indonesia yang Islam agamanya ya harus mengacu nikahnya kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Walaupun untuk usia pernikahannya sudah direvisi dari 16-19 menjadi 19-21. Sekarang itu kalau ibu punya anak perempuan boleh dinikahkan kalau usianya sudah 19 tahun, kalau yang laki-laki 21 tahun. Nah, kalau belum sampai usia nikah seperti itu, maka diwajibkan panjenengan itu mempunyai minta kompensasi ke pengadilan agama. Putusan kompensasi usia nikah itu harus putusan pengadilan agama. Sing paling repot ini sekarang ini banyak anak SD kelas 6 sudah hamil ya, SMP sudah hamil yang banyak sekarang. Akhirnya dinikahkan dengan cara-cara yang LKMD. Kenapa Bu LKMD? Ini yang mengerikan itu.
Dan kalau dibawa kasus hamil di luar nikah, di luar hubungan nikah itu dibawa ke pengadilan di kita, itu tidak akan pernah ada yang memenangkan. Karena apa? Karena menurut teori hubungan biologis, kalau hamil itu berarti bukan pemerkosaan. Jadi kalau ada alasan membawa ranah pemerkosaan gara-gara hamil di luar nikah, itu banyak yang dikalahkan di pengadilan itu. Kan tempo hari bikin heboh di medsos itu. Anaknya masih kelas 2 berapa SMP, kan kelas 2 apa kelas 1. Makanya hati-hati untuk menjaga pergaulan lagi. Anak sekarang ini kecil-kecil sudah sudah ngerti ini. Karena apa? Karena di HP itu apa saja konten HP ini ya Allah sekarang. Karena apa? Karena portal sistem jaringan internet di kita tuh yang merusak tuh ada 3 sekarang. 1 game online, yang kedua pornografi, yang ketiga berita hoak. Ya, pornografi, porno aksi. Ya, walaupun saya juga punya lah ini ada fatwa MUI tentang pornografi dan porno aksi itu sudah mulai dikeluarkan tahun 2007. Ya bayangkan. Jadi bagaimana larangan-larangan kita melihat, tapi nggak bisa. Wong buka YouTube, buka Facebook, ya kan? Kadang-kadang iklan, ya, obat kuat, macam-macam itu. Di tengah-tengah baca berita atau tahu-tahu muncul iklan obat kuat, bayangkan. Jadi memang tujuannya memang merusak. Dan saya sudah membaca prediksi dunia digital, salah satunya akan merusak mindset sel-sel saraf kenormalan atau kita itu sudah tahun 92. Saya sudah membaca satu kajian bahwa nanti masuk tahun abad 21 teknologi digital itu akan menguasai dunia. Makanya debat The Last Word itu tahun berapa itu? Ada buku dulu namanya Dunia Tanpa Tapal Batas, itu tahun 90-an kan itu. Debat The Last Word itu yang ditulis oleh orang Jepang. Makanya kita sekarang kalau orang tua tidak hati-hati membentengi anaknya, makanya usia HP itu jangan sampai usia balita sudah dibelikan Android, sudah diperkenalkan dengan yang Android itu kan yang paling ini sekarang paling populer. Yang satu lagi kalau Apple itu Bu? Teknologinya itu OS ya. Jadi 3 itu lewat digital itu yang dirusak itu. 1 masalah pornografi, yang semuanya ketiga-tiganya itu adalah merusak moral. Ya, game online itu sampai ada sekarang ini ada semacam petisi untuk menutup akses game online, yang ada yang sampai ketagihan macam-macam karena seperti orang gila. Anak kalau sudah ketagihan game online itu seperti orang gila itu, ekspresinya itu wong bingung. Yang kedua yaitu pornografi, porno aksi. Yang ketiga berita-berita hoak, karena namanya editan dan itu pinter-pinter sekali sekarang, Masya Allah. Itu salah satu side effect negatif dari teknologi digital, walaupun memang ada manfaatnya. Makanya dalam Islam ketika dihadapkan seperti itu antara manfaat dengan mafsadah itu, kalau sudah menjurus kepada saddud dzari'ah, yaitu yang menjerumuskan seseorang kepada jurang kehancuran, kerusakan moral, bahkan dengan medsos itu akhirnya kita ketemu dengan mantan pacar lama, ngadakan reuni ya akhirnya kecantol dengan mantan pacar lagi. Banyak sekarang yang sudah cerita.
Walaupun berjilbab segala itu sudah tidak berfungsi, itu simbolisasi ekspresi dari keagamaan kadang-kadang tidak berfungsi. Punten, ini perlu kita sampaikan juga karena sudah menjadi problem sosial kita sekarang. Ini supaya kita tidak ini ba'dama sami ahunya itu bukan hanya kepada bagaimana kita ngerti kalau kita cara membagian harta yang bersifat malan ainian ya, tetapi yang bersifat khulukon, akidatan ya, wa ilman juga harus betul-betul kita warisi kepada anak. Khuluk, akhlak, ilmu, keyakinan, seperti dalam surat An-Nisa nanti ayat 9 itu, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim wa yaqulu qaulan sadida, dalam surat An-Nisa ayat 9 itu nanti kalau sudah. Itu ayat-ayat yang bagaimana kita harus mewarisi kepada anak, yang memang warisan itu bukan hanya pikiran harta saja tapi ilmu anak. Inna wa satune Gusti Allah iku samiun dat kang mau midanget, alimun tun maha pirsa. Maha midanget kepada siapa? Li qaulil musi, kepada orang-orang yang memberi wasiat. Musi itu orang yang memberi wasiat. Ya, jadi kalau panjenengan nanti kurang adil, hati-hati. Nah, karena kita ini sudah ngerti kalau cara membagi, cara mendistribusikan kekayaan kepada anak kita harus betul-betul adil. Adilnya harta memang bisa ditakar. Ada kalau 100 ribuan bisa ditakar. Tapi adilnya kasih sayang itu kadang-kadang sulit. Makanya Rasulullah itu sampai ada doa, ya Allah, jangan sampai saya diadab gara-gara saya tidak bisa membagi adil dalam masalah cinta. Makanya keutuhan cinta itu harus direbut ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak jangan sampai mendistribusikan cintanya selain ibu kepada ibu-ibu. Makanya senyum pun bagi ibu-ibu bisa wajib itu. Jadi di rumah Bu jangan merengut ya. Datang suaminya disambut dengan senyum, di rumah dengan senyum, supaya bapak-bapak tidak mencari senyuman di luar. Kalau sudah mencari senyuman di luar itu kan repot. Kepada anak juga begitu, sambutlah anak kita dengan kasih sayang. Jangan sampai menyambut anak tapi kasih sayang yang mendidik. Jangan sampai kasih sayang yang yang hanya sekedar euforia. Banyak juga kan orang tua yang kasih sayang kepada anaknya itu tidak mendidik. Gitu. Ya. Jadi ayuh sina ismahu, ayu alimata di bahu, ayu jawiza ida balago, itu harus diperhatikan betul. Ya, datang sekolah, berangkat sekolah anaknya, supaya di rumah anak tidak menjadi broken home. Ya, makanya kenyamanan orang tua, sakinah, mawaddah, warohmah itu menjadi, dan juga harus adil. Jangan karena si ini seperti ada kan orang tua yang kebetulan secara psikologis dan secara psikis, fisik dan psikis anaknya ada kelainan. Itu kasih sayang juga harus sama. Karena kita kan nggak tahu Gusti Allah menguji kita seperti apa, atau bahkan ada yang malu punya anak, yaitu Nauzubillah min zalik. Jadi samiun dat kang mau midanget kepada orang-orang yang memberi wasiat, alimun tun maha pirsa. Bipilil wasiyi, dengan kita melakukan wasiat itu Gusti Allah itu pirsa. Ya, oleh karena itu jangan sampai ketika sebelum meninggal dunia kita nanti juga diadab oleh Gusti Allah gara-gara kita keliru di dalam mendistribusikan harta kepada anak ya, pamujazid. Nah, sekarang memang kalau kita menggunakan pendekatan wasiat
ya juga tidak boleh melampaui 1/3 dan jumlah kekayaan sebagaimana yang sudah sampaikan. Nah, hal-hal teknis seperti ini ya itunya jangan dalam pengajian umum seperti ini. Kalau ingin ibu-ibu secara teknis seperti apa, baik anak hasil perkawinan yang dicatatkan di AKUA, makanya kan akhirnya sekarang tempo hari kan pernah heboh juga sampai punya anak tidak tercatat di KK ya. Makanya Direktur Dispenduk Capil pernah bagaimana ada SPMT karena surat pernyataan anak yang jadi yang penting ya saya berharap legal semua. Nah sekarang kalau ibu dan bapak belum tercatat nikahnya, segera mengajukan isbat nikah. Jadi di pengadilan agama ada satu kompetensi kepada warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, kalau belum punya ikatan surat nikah maka ajukanlah namanya isbat nikah. Itu kewenangannya pengadilan agama bisa. Nah dengan seadanya isbat nikah itu maka nikah kita legal formal berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita. Makanya saya berharap kita ini harus mulai sadar ya. Jangan sampai nanti orang tua kalau ada yang mengelamar anaknya ngajak kawin tanpa dicatatkan di KUA, ojo sampai. Nah itu walaupun biasanya itu kepepet ya kan ada juga ya kan orang tua kepepet utang, kepepet bondo, kemudian anaknya ada yang meminta oleh orang yang secara ekonomi mapan, awalnya koyo-koyo menjanjikan, tapi kadang-kadang itu kadang-kadang faman mokone wong khopa kang wedi sapa siman mimusin saking praktek memberi wasiat mukhopapan wa mutakkolan, baik kekhawatirannya ringan atau kekhawatirannya berat. Paman khopa mimusin janafan ya aimalan condong ya itu saya bilang tadi, karena dalam masalah kadang-kadang memberi itu kadang-kadang ada rasa cinta. Dengan cinta kadang-kadang kita ini tidak bisa berbuat adil ya, itu condong kepada, karena anak ini betul-betul dari kecil kepada orang tuanya satu macam-macam dan secara berhasil pendidikannya sampai tuntas S1, S2, S3, kemudian nasibnya bagus, sementara yang ini kebetulan nah ini hati kita mesti itu teruji kecondongan kepada kasih sayang kepada anak itu. Bahkan kadang-kadang mencuri-curi untuk si ini diperlakukan seperti ini. Ada dan hampir semua orang tua terkena penyakit itu penyakit. Apalagi seperti saya punya anak 5, yang 4 perempuan, yang 1 laki-laki. Wah ini ada kecenderungan karena laki-laki ini lebih ini. Itu gak bisa kita ini membujui rasa hati, itu memang gak bisa. Makanya Gusti Allah ini dengan ayat ini itu Gusti Allah sudah tahu kalau nanti kalau kita punya anak lebih dari 1, mesti kita ini akan terjerumus kepada penyakit yang secara biologis sekalipun anak kita itu kecondongan kepada seseorang itu ada. Nah, kejanapan itu ada, kecondongan kepada seseorang itu ada. Dari sekian banyak anak yang kita miliki itu harus diakui, dan itu penyakit, itu harus akui, dan makanya harus banyak istighfar. Itu penyakit karena akan menjadikan kita ini terjerumus kepada ya. Makanya di sini ayat ini makanya betul-betul diperhatikan nggih, pamam khopa mimusin, harus ada khopa, kita harus ada kekhawatiran untuk tidak bisa berbuat adil. Paman makosinten mawon khopa kang wedi sapa siman mimusin saking mempraktekkan memberi wasiat. Musin itu orang yang memberi wasiat, mempraktekkan kita memberi harta dengan cara wasiat ya. Janapan au isman,
Nah, dengan apa kita akan terjerumus kepada berbuat salah di dalam mendistribusikan harta kepada anak sekalipun? Bi anta ammada zalika bi ziyadah ala thulus au takhsisin ghaniyin masalan. Dengan cara kita memberi tambahan lebih dari 1/3 atau yaitu mengkhususkan atau taksisi ghaniyin atau mengkhususkan kepada seseorang yang sudah sugih, masalan umpamanya. Jadi contoh, jadi mohon maaf itu penyakit yang melanda kepada kita. Ya, jujur saja saya juga punya anak 5, Bu. Jujur saja kadang anak yang ini begini, anak yang, dan kadang 5 itu mempunyai karakter watak sendiri-sendiri. Kadang-kadang ono sing rada wani nang wong tuwa dikandani. Kadang-kadang ada yang saat taat tuh, ngerti wong tua sibuk semua itu dia bantu dengan akas. Sementara yang satu kadang-kadang santai-santai. Itu ujian yang dalam yaitu, sehingga mailan kita, kecondongan kita biasanya kita memberi sesuatu rasa cinta yang beda itu kepada anak-anak yang secara perilakunya beda dengan anak yang, apalagi kalau diantara anak kita itu ada yang secara fisik ya berkelainan umpamanya ya, kita harus jujur juga itu untuk bisa bagaimana membagi adil. Jadi cinta suami kepada banyak istri juga gak bisa berbuat adil. Cinta orang tua kepada anak yang lebih dari 1 juga. Bahkan kalau punya anak 1 kemudian punya anak kupon, kadang-kadang ada orang tua yang dengan anak kuponnya lebih senang daripada kepada anak kandungnya sendiri. Sehingga ketika belum meninggal dunia, anak kuponnya sudah diberi ini beri, sementara anak kandungnya, karena anak kandungnya rada dablek umumnya, karena anak kandungnya suka nyolongan, ada terjadi itu. Oleh karena itu di sini Pak aslaha bainahum, ya apa wong tua itu saged melakukan islah, saged makanya dalam istilah harta orang tua kepada anak dalam teori di fikih itu ada tasoluh dan ada taprik ya. Ada tasoluh itu ya anak dikumpulkan, diajak damai, diajak ya apa iki. Kalau memang orang tuanya yaitu tadi mekanisme pendistribusiannya sebelum meninggal dunia dengan cara hibah, maka Pak aslaha mongko nuli gawe damai ya, apa cara membandamaikan bainahum ing dalam antarane anak-anak kita, antara musi dan mausulahnya itu. Musi itu orang yang memberi wasiat, dan kepada orang yang akan mendapatkan musolahu. Ada wasi, ada musi, wasiat dan musolah. Jadi orang yang memberi wasiat, ada harta yang akan diwasiatkan dan ada yang akan menerima yang menerima itu namanya musolah. Nah, oleh karena itu ketika Pak aslaha bainahum itu dalam rangka apa? Bainal musi wal musolahu bil amri bil adli, yaitu dalam rangka agar orang yang akan memberi wasiat dan orang yang akan mendapatkan wasiat terhadap sesuatu yang akan kita wasiatkan itu berlaku secara adil. Kalau kita melakukan seperti itu, pala isma alaihi, maka kita ini tidak termasuk orang yang berbuat dosa. Bizalika ingkono mengkono Pak aslaha bainahu. Makanya saya kemarin sudah memberikan, jadi tolong kalau memang mau memberi harta kepada anaknya, tolong didistribusikan itu secara adil, dinotariatkan supaya nanti anak itu enak. Setelah dinotariatkan dibalik namakan sekali, itu enak. Nah, itu. Jangan sampai sebab terjadi juga. Nah, saya juga menjadi itu di Jember ini terjadi juga itu. Apalagi kalau mau
sodakohkan, Pak, mau diwakofkan, mau diberikan kepada masjid, mau diberikan kepada panti asuhan namanya. Saya punya 10 rumah, ya, punya anak saya cuma 7. Nah, nanti sisakan 1, anak diberi 1-1. Nah, yang 2 ini supaya menjadi rumah di akhirat itu menjadi penyelamat, tak wakofkan umpamanya. Boleh itu, Pak. 2 rumah menjadi rumah kita, atau punya 2 mobil. Ya, yang 1 untuk kendaraan di akhirat, yang 1 kendaraan di dunia. Anak-anak yang sudah dewasa, ya, yang sudah balik, sudah ngerti, diajak ngomong, Pak. Ojo sampai anak kita tidak diajak ngomong. Nah, dari 10 rumah ini awakmu oleh siji-siji. Yang 1 ditempati untuk ayah atau untuk ibu. Kalau nanti siapa yang meninggal duluan, ayahnya dulu atau ibunya dulu. Nah, yang 2, ayah akan mewariskan kepada kalian bukan bentuk harta dunia, tapi sama-sama mewariskan pahala. Karena dengan jenengan mewakofkan, dengan jenengan mensodakohkan dari aset yang jenengan miliki, yang mestinya aset itu nanti menjadi ahli waris, maka sama dengan jenengan itu mewariskan pahala yang berkelanjutan kepada anak cucu. Gitu. Nah, yang 2 rumah ini akan kita wakofkan ke Masjid Al-Hikmah. Kita jual supaya Masjid Al-Hikmah semakin baik umpamanya. Enak, jenengan punya jariah yang dijamin oleh Rasulullah, idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Itu kalau kamu sudah mati, maka terputuslah semua apapun yang kamu kerjakan, yang kamu ila min salasin, kecuali 3 perkara: sodakotin jariyatin, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladin solihin yad'u lahu. Itu hadis itu menjadi bekal saya ngamen kemana-mana ketika melantik para pengurus wakaf seluruh Jawa Timur. Itu kita sampaikan hadis itu. Semua itu, termasuk Pak Nuh, ketua Badan Wakaf Jakarta itu pusat. Kalau ceramah masalah wakaf mesti hadis itu dulu itunya itu. Nah, ini perlu kita perhatikan betul. Jadi kalau memang kita tidak bisa melakukan karena khawatir condong, khawatir karena seseorang diam-diam anak. Kalau ketahuan, waduh, bisa jadi geger. Wong tua tidak sudah sopo-sopoan anak. Bahkan ada anak yang sampai menggugat ibunya, kan terjadi sekarang ini. Ya, sampai viral itu, Masya Allah. Inna wa satune Gusti Allah iku ghafurun, dan kan moho nyepun rohimun tur moho kasih sayang. Ngoten. Monggo Pak, kalau ada yang mau nyanyi. Nah, ini duluin karena kemarin sudah mau tanya tidak jadi. Monggo Pak. Yeah. Prinsipalnya itu gimana? Apakah wasiat itu juga sama dengan tidak boleh melebihi seperti itu? Dan apakah yang sudah menerima hibah masih bisa menerima wasiat atau masih bisa? Nah, nggih. Matur nuwun Pak. Memang ada perlakuan kepada anak, terutama ada bentuk hibah atau wasiat itu ditulis testamennya ketika hidup, tapi berlakunya setelah meninggal dunia tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah aset yang dimiliki. Kalau waris beralih tangannya itu setelah kita meninggal dunia. Kalau masih ada sisa setelah itu dihibahkan, nanti kalau sudah meninggal dunia masih ada sisa aset karena masih ada yang dikelola oleh orang tuanya, ya menjadi ahli waris lagi, tetapi tidak berlaku untuk wasiat. Jadi kalau supaya tidak menimbulkan triple, kalau sudah tadi ada double akuting, ada triple kan. Sudah dapat hibah, dapat wasiat, dapat waris lagi, ada triple. Nah, oleh karena itu kalau boleh saya usul Bu, kalau panjenengan
Kalau anaknya sudah agama mapan, sudah bisa beli rumah sendiri, sebaiknya ajak musyawarah anak itu untuk ada salah satu kaplingan yang bisa dijariahkan, supaya ada nilai ekonomis income pasifnya di akhirat. Jangan dimonopoli. Sebab apa? Supaya hisab kita tidak terlalu berat di akhir. Jadi dengan banyaknya harta itu Bu jangan bangga. Jenengan akan dihisab lebih lebih cermat oleh Gusti Allah daripada pulang tidak bawa harta. Makanya kalau para nabi, para ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh itu tidak pernah ada cerita kalau meninggal dunia itu meninggalkan warisan yang melimpah ruah. Imam Abu Hanifah yang konglomerat dan kaya raya itu banyak dihabiskan hartanya sebelum beliau wafat, karena anak-anaknya sudah mapan. Bahkan suatu ketika Imam Abu Hanifah itu mensodakohkan sampai 100 unta ceritanya. Ulama-ulama dulu seperti itu. Imam Ghazali itu ketika beliau masuk masa muraqabah lah, dalam bahasa yang masuk kepada masa taubatan menjelang akhir hayatnya, kan beliau itu semacam uzlah. Makanya ada teori uzlah. Sebelum beliau uzlah, hartanya setelah dibagikan untuk keluarganya hampir 80% itu disumbangkan untuk disodakohkan untuk kemajuan umat Islam di daerah Nidomiyah dulu. Contohnya seperti itu, Pak. Kalau bisa, supaya apa? Supaya karena kita harus yakin bahwa di akhirat itu yang menjamin itu ya hanya 3 itu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang diamalkan. Jadi setelah kita ngerti, kita amalkan. Wasamratul ilmi kan al-amalu bihi. Ya, jadi bukan diceramahkan, Pak. Ilmu yang diamalkan, bukan diceramahkan. Kalau diceramahkan itu justru akan mendapatkan malapetaka. Kalau si penceramah itu tidak bisa mempraktekkan apa yang diomong. Lebih berat seperti saya ini, coba nanti kalau nggak percaya, saya akan akan lebih jeli dicermati oleh Gusti Allah. Kamu ngomong apa, paling ngomong sak Quran wae. Sementara kita bisa mempraktekkan. Makanya niatnya taklim, saya juga niatnya sama-sama belajarnya, bukan niat ngajari. Nauzubillah, supaya nanti di akhirat saya tidak termasuk kaburon maktan indawa antakulu malah taf'alun. Al-Quran itu lima takuluna malah taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak bisa mengerjakan? Apakah kamu tidak tahu kaburon maktan indawa antakulu malah taf'alun, bahwa pekerjaan yang paling, siksaan yang paling berat di akhirat itu adalah jarkoni, iso ngujar gak iso ngelakoni. Ngoten. Itu Pak, itunya itu di situ. Nah, kenapa dalam Al-Qur'an ini jadi begini? Ada 2 hal yang perlu kita catat dalam Al-Qur'an. Pertama, kalau Al-Qur'an menjelaskan secara detail terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, itu menunjukkan bahwa prakteknya abot. Coba dengan pirsani, semua ayat yang dijelentrehkan secara jelas oleh Gusti Allah itu menunjukkan prakteknya abot, termasuk masalah waris. Bayangkan waris itu sampai berapa bagian, siapa mendapatkan berapanya, itu jelas dalam Al-Quran itu, sampai itu abot mempraktekannya itu. Tetapi yang tidak dijelentrehkan secara jelas justru mempraktekannya itu diminati. Contohnya haji. Haji itu hanya ada 2 ayatnya, justru diminati, kan? Dianggap sesuatu yang sangat istimewa. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wala junaha dalam awi tamalkan dalam surat yang sudah kita baca itu hanya ada. Contohnya seperti itu. Ngoten Pak, itunya itu. Abot memang ya. Nah, makanya para ulama dulu, para rasul, coba dalam Al-Quran coba, ada enggak rasul yang mewarisi sekian banyak kekayaan kepada keturunannya itu? Yang ada contohnya Nabi Yakub, idhar Yakub mata buduna mim ba'di, kan itu. Apa yang akan kamu sembah setelah saya meninggal dunia, wahai anak putuku, kan itu. Dalam ayat sebelumnya kan itu.
matal qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika dan seterusnya itu. Jadi ulama-ulama dulu dalam Al-Qur'an seperti itu. Rasul sendiri pernah nggak dengar apa yang Siti Aisyah, Siti Khadijah yang kaya raya itu habis hartanya digunakan untuk perjuangan Rasulullah. Putrinya kan punya namanya Khadijah, itu kan punya putri, ya toh? Yang punya anak kan dari Sayyidah Khadijah Rasulullah itu, ya kan? Dari sekarang punya anak dari istri yang lain itu tetapi wafat dan anaknya laki-laki namanya Ibrahim, ya kan? Ya. Tapi dari Siti Khadijah ada yang dinikah oleh Utsman itu sampai dua putri oleh Sayyidina Utsman dinikah dari ngoten Pak ceritanya itu. Monggo Pak Yahya. Kalau di pernikahan itu kan ada hak dan kewajiban suami. Jadi suami bisa salah satu, salah dua. Nah kalau kita sini gimana ya? Nah perempuan juga diberlakukan boleh cerai. Itulah sebabnya Pak. Kenapa di Indonesia itu nikah siri itu sebetulnya kategori pidana pernikahan. Jadi, karena apa? Karena akan melecehkan hak-hak wanita. Makanya ibu-ibu jangan mau. Karena secara sosial juga akan menjadi gunjingan. Dan secara hukum memang dalam kitab fikih memang betul ulama dulu mensyaratkan rukun nikah itu, syarat dan rukun nikah itu memang calon mempelai berdua, ya kan? Ada wali, ada saksi dan ada ijab kabul. Dulu ketika tradisi umat Islam masih memperteguh kejujuran. Sehingga kesaksian itu dengan istipadoh itu diakui, oh itu bojomu, itu bener itu anakmu. Dulu ya ketika istipadohnya berjalan secara ideal. Nah sekarang ini kalau tidak didukung oleh bukti dan dokumen autentik, orang itu banyak yang ngapusi. Wong didukung oleh dokumen saja banyak yang itu Pak masalah. Makanya saya sering mengatakan bahwa pencatatan nikah itu kategorinya itu maslahah. Sehingga kalau melihat dari sisi maslahah dengan mafsadatnya yang tidak tercatat dan yang tercatat sebetulnya sudah memenuhi persyaratan untuk dirukunkan, mencatatkan nikah secara dokumentatif gitu. Lah makanya itu repot nanti. Jadi ada rangkaian kalau tidak transparan itu Pak, rangkaiannya menyimpan sesuatu yang membuat kita sulit. Makanya kalau mau nikah dua ya terang-terangan saja. Ibu-ibu bagaimana? Kan syaratnya harus ada izin. Ya izinnya ini kadang-kadang ya dipalsukan. Nah itu kan. Oleh karena itu, nah makanya secara fair di beberapa negara wilayah umat Islamnya banyak. Kadang-kadang ibu juga diliterasi Bu, kalau ada suaminya mau nikah lagi, ya diikhlaskan saja secara transparan. Karena apa? Supaya ibu juga meringankan beban tugas ibu kan itu ya. Biar berbagi. Nah kalau biar suaminya sakit di sana diusir, di sini diusir, ngampung di gerdu kan itu kan. Kalau dari istri pertama diusir, istri kedua diusir, silahkan ngampung di gerdu kan itu. Ngoten Pak. Memang kita undang-undang perkawinan kita itu cukup ideal. Ya, alhamdulillah. Sehingga ada pejabat resmi yang ngurusi masalah itu sampai tingkat kecamatan, namanya KUA, Kantor Urusan Agama. Walaupun sekarang KUA itu akan diperkaya tugasnya itu. Saya minggu yang lalu di Jakarta itu juga kaitannya dengan bagaimana KUA itu jangan hanya pikirannya menikahkan orang saja kan. Jadi urusan-urusan yang terkait dengan berbagai urusan keagamaan misalnya. Sementara ngoten Pak Yayang ya. Nah, Al-Fatihah.